Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan fisika ya. Ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, Bu Isma absen dulu ya. Aditya Andika hadir? Aditya Bayu. Oh, dispen. Aditya Lutfiansyah. Ahmad Sokib. Arif Firmansyah. Desi Ayunda. Dimas Reva. Dimas Satrio. Dinda Hidayatul. Dini Ayu. Sakit. Oh, sakit. Diva Citra. Fajri Endra. Ferista. Lutfiana. Fathul Ardian. Rifki Fadli. Manda Ika. Marindra. Ariel Saputra. Nanda Agustina. Nur Khalim. Putri Rahmawati. Seli Regina. Sukma Indah. Sunya. Surya Chandra. Syahidin. Tri Ardita. Widya. Yunia. Oke, dua yang nggak masuk ya. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Isma minta bantuannya Rifki Fadli untuk memimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Rifki. Marilah teman-temanku, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa ini? Oke, sip. Orang menimba. Mungkin kalau sekarang sudah sangat jarang ya kita melakukan aktivitas ini. Sudah ada pompa air. Jadi mungkin sebagian kalian atau ada yang belum pernah melihat timba yang menggunakan katrol seperti ini? Sudah tidak pernah menggunakan? Tapi pernah enggak? Pernah menggunakan enggak? Ada yang pernah? Oke, siapa yang pernah menggunakan? Oke, Sukma ya. Pernah menimba menggunakan katrol Sukma? Gimana yang dirasakan Sukma ketika Sukma menimba air menggunakan katrol ini? Oh gitu. Jadi kalau di dalam air ketika ditarik dia ringan, kalau sudah di atas dia agak rasanya berat, lebih berat dibanding di dalam air. Siapa lagi ya kira-kira yang pernah punya pengalaman? Oke, Putri. Ya, sama seperti Sukma tadi, kalau masuk di bawah itu mau ngambil airnya itu ringan, tapi semakin ditarik ke atas semakin berat. Oke, berarti pengalamannya sama, rasanya sama. Oke, yang lainnya mungkin. Oke, Yunia. Berarti sama-sama, yang lain juga sama, pernah melakukan dengan yang sama. Jadi ketika di dalam air kita narik itu rasanya lebih ringan, ada yang mendorong ya ke atas, terasa, kemudian ketika di udara rasanya semakin berat. Lah, ini pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang masa jenis benda. Ini ada dua benda, yaitu apa ini? Bola besi, bola kayu. Bentuknya sama. Bentuknya apa ini? Volumenya sama, ukurannya sama. Sama atau ya? Ukurannya sama.
Kira-kira apakah berat dan masanya juga sama ya? Tidak. Oke, Rifki. Tidak. Kenapa, Rif? Karena besi itu pastinya jauh lebih berat ketimbang kayu. Oke, berarti apa yang mempengaruhi kok nggak sama? Masanya. Masanya nggak sama. Oke, karena bahannya besi, ini kayu. Otomatis menurutnya Rifki lebih berat yang besi gitu ya. Kenapa sih? Itu tergantung dari massa jenis atau kerapatan. Jadi kerapatan antara besi sama kayu itu berbeda. Massa jenis itu apa sih? Massa jenis adalah Ukuran kerapatan suatu benda yang dinyatakan oleh benda tiap satuan volume benda. Oke, sip, masih ingat ternyata kalian. Jadi massa jenis itu massa per volume, tiap satuan volume benda. Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, M-nya adalah massa benda, V-nya adalah volume benda. Masih ingat materi ini ya kalian? Oke, kalau kita sudah mengenal massa jenis itu, kerapatan tadi, kira-kira Risma punya pertanyaan nih untuk kalian. Apakah massa jenis setiap zat cair itu sama? Sama atau beda kira-kira? Yuk angkat tangan. Tidak. Oke, Sunia, berbeda. Karena massa jenis itu dipengaruhi dengan massa dan juga volume. Oh, sama seperti yang tadi karena massa jenis itu dipengaruhi oleh massa dan volume benda. Oke, ada yang lain. Apakah massa jenis air dan air garam sama? Mana yang lebih besar kira-kira? Oke, Nanda. Yang lebih besar air garam, kenapa? Nanda, menurutmu? Karena air garam mengandung yang membuat airnya lebih besar Masanya. Oh gitu, oke. Jadi karena air sama air garam, kalau air garam kan ditambahi garam, jadi masanya bertambah gitu. Oke, diterima ya jawabannya. Oke, itu kita simpan dulu karena akan kita cari ini. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, yang pertama ada dua. Yang pertama, nanti kita akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, tenggelam. Yang kedua, kita akan menganalisis hubungan besaran fisis pada hukum Archimedes. Sepertinya di SMP dulu pernah ya kalian belajar hukum Archimedes ini? Bu, ada suatu video untuk kalian. Sebentar. Kan disimak. Pokoknya lah ya. Oke, apa yang kalian lihat tadi? Berenang, gambar video berenang ya. Oke, berenang tetapi mengapung. Triarjita, berenang tetapi mengapung. Di mana renangnya? di laut tadi.
Di laut mati. Kalian pernah mendengar laut mati tidak? Pernah. Pernah. Itu laut mati letaknya di mana? Di daerah mana? Oke, sip ya, di Yordania. Jadi laut mati itu letaknya di daerah Yordania. Dan laut mati itu unik, beda dengan daerah yang lain. Ferista. Melayang atau mengapung atau terapung? Melayang-layang berarti di atas gitu. Oh, terapung. Jadi gambar tadi, video tadi menunjukkan kalau kita berenang, biasanya kalau berenang di laut, apa yang akan terjadi sih? Tenggelam bagi yang tidak bisa berenang. Ini tanpa berenang, jadi kita hanya menjeburkan diri, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Terapung. Kira-kira kenapa ya? Apakah benar jawabannya Ferista tadi yang mengatakan apa? Gimana Ferista? Banyak mengandung garam di sana sehingga kita bisa terapung. Ada lagi kira-kira jawaban yang lain? Sama. Kira-kira hipotesisnya kita itu ya, karena di laut mati itu nggak ada makhluk hidup anak-anak. Berarti saking banyak garamnya. Ya, jadi di laut mati itu tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Jadi nggak ada hewan, renik-renik yang ada di lautnya nggak ada. Oke, ini adalah alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada permasalahan yang harus kita selesaikan tadi. Kok di laut mati, kenapa kok orang ketika berenang di laut mati dia terapung? Itu ya permasalahan kita yang tadi. Kemudian nanti kalian akan berkelompok. Ini sudah membentuk kelompok sesuai dengan yang kita bentuk kemarin. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, melakukan presentasi. Kemudian nanti kita evaluasi bersama hasil diskusi kalian. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Siap. Kok lemas? Semangat? Semangat. Kalau sudah semangat dan siap untuk pembelajaran kita hari ini, silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD di depan. Silahkan. Dan juga mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan di depan. Ya, silakan ambil satu-satu sesuai dengan alat dan bahan yang kalian butuhkan di LKPD ya. Silakan dilihat alat dan bahan yang dibutuhkan di LKPD, diambil di depan. Ini punyanya. Sudah, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD dan alat dan bahannya, semuanya sudah diambil. Kalian sudah, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang ada. Ikuti langkah-langkah di sana, kemudian dilanjutkan dengan diskusi hasil percobaan kalian. Waktu kalian melakukan percobaan dan diskusi adalah 40 menit. Gitu ya, 40 menit dimulai dari sekarang. Silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Bisma akan mengambil penilaian juga. Jadi penilaian yang akan diambil tentang kerjasama, tanggung jawab, nanti presentasi dan juga ketika kalian melakukan percobaan.
Dari telur, dasar ke telur atau dari dasar ke sini? Silahkan dilihat posisi telur dari, berarti ngukurnya dari mana? Iya. Iya berarti telur apa? Langkah-langkahnya silahkan dibaca di LKPD-nya bagaimana. Langkah pertama gimana? Dimasukkannya di sana atau di sini? Ya. Penggarisnya mana? Pengamatan di pagi Pakai penggaris. Nanti kalau misal tabel ini kurang, tulis saja enggak apa-apa. Lanjutkan berapa sendok sampai ya. Duh, ya iyalah, ya diaduk. Nah, kalau enggak diaduk ya gimana? Ini sudah berapa takar sendoknya? Terserah kelompok kalian. Kalau misal kalian merasa kebanyakan, dikurangi enggak apa-apa. Kalau airnya kalian merasa kebanyakan, airnya dikurangi enggak apa-apa. Jumlah airnya sesuaikan dengan ya kebutuhan kalian masing-masing. Nanti kalau airnya dirasa kebanyakan, dikurangi enggak apa-apa. Nah, takutnya kalau terlalu banyak kan tumpah. Oke. Berapa sendok itu? 2 sendok. Kenapa? Iya. Yang penting ada yang di atas. Yang terpenting kalian harus mendapatkan 3 posisi ini ya. Yang pertama adalah posisi tenggelam, melayang, terapung. Sudah dapat ketiga-tiganya.
Posisi telur dari dasar itu mana? Ini ukurnya dari bawah tadi. Loh, ini dari ya, dari sesuai dengan LKPD yang diminta dari dasar atau dari permukaan. Melayang itu gimana toh? Di tengah-tengah. Kalau ini di tengah-tengah atau di atas? Di atas. Berarti kalau di atas melayang toh? Terapung. Gimana? Sudah? Ya, itu terapung. Oke. Sudah dapat melayang kalian? Sudah. Oke, sip. Loh, melayangnya kok banyak? Oh, gitu. Ya, wis. Kalau melayang itu yang gimana? Tengah, nggak ada permukaan yang nongol tuh ya? Ya. Kalau seperti ini berarti sudah dapat 3 kondisi. Sudah dapat 3-tiganya? Ini terakhir sampai berapa sendok kalian? Oh, sampai 5 sendok. Oke. Terakhir terapung berapa sendok kalian? Ini tadi 2 sendok. Melayangnya berapa sendok? Loh. Tadi kan 1 sendok. 1 Ya. sendok itu masih di dasar. Iya. Masih di dasar. Terus saya kasih 1 sendok lagi kan jadi 2 sendok. Ya, dicoba diambil air lagi boleh. Silakan dicoba kira-kira sampai menemukan 3 posisi itu ya. Terapung di sendok keberapa? Oh, ketiga terapung. Melayang sudah dapat ya? Iya, terapung. Cirinya terapung apa sih? Apanya yang di atas? bendanya. Semuanya di atas? Ya. Apanya yang di atas? Bagian bendanya. Oke, sip, pinter. Sampai terapung. Iya, terapung itu yang gimana sih? Ya, oke,
Sebagian ada di air, sebagian ada di udara. Oke. Seberapa sebagian? Berapa sendok ini? Sudah 3. Sudah dapat posisi 3 posisi berarti ya? Loh, Wisma tanya, kira-kira ini sudah terapung atau belum? Loh, definisi terapung versi kalian yang gimana? Nah, ini sebagian sudah ada di udara apa belum? Sudah, berarti ini sudah terapung apa belum? Sudah, ya sudah. Nah, kalian kok bingung? Ini sendok keberapa sampai terapung? Oh, 3 sendok. Berapa sendok ini? Jangan lupa didokumentasikan ya hasil percobaannya kalian. Ya. Ya. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Gimana? Kamu sakit toh, Indra? Sakit apa? Hati. Duh. Kok banyak sekali, jaga kesehatan. Mamnya jangan telat. Saya dilanjut. Lutfiana, ayo silahkan dilanjutkan diskusinya, jangan begejekan. Mengapung itu yang gimana? Terapung, bukan mengapung, terapung. Terapung itu yang gimana toh? Yang setengah di udara, yang setengah. Oh, setengah. Wajib setengah. Enggak, bagian. Ada yang di atas perempat katanya. Oh gitu. Jadi nggak harus setengah toh ya? Hanya sebagian boleh. Terapung. Sudah menemukan ya akhirnya yang kelompok ini menemukan 3 kondisi. Terapung di sendok keberapa? Terapung 3 sendok. Oh. Sampai sendok keberapa ini kalian? Ayo wes dilanjutkan diskusinya. Saling berdiskusi dengan anggota kelompok lo ya. Jangan hanya 1-2 yang diskusi, semuanya ikut berdiskusi. Ya diaduk itu biar apa sih? Biarlah. Beda nggak rasanya ketika nggak ada garamnya sama ada garamnya? Rasanya apa? Asin. Masa benda. Ini kan masanya tergantung rohnya itu roh benda atau roh fluida. Kalau roh fluida berarti masanya ya massa fluida, V-nya V fluida. Kalau roh benda berarti masanya adalah massa benda, V-nya juga V benda, ya.
gimana? Silahkan berdiskusi. Ya, didokumentasikan. Kenapa Lutfiana? Ada yang ditanyakan? Kalian boleh loh ya bereksperimen, nanti nggak sampai misal sampai sendok ketiga atau keempat sudah terapung, kamu coba tambahi lagi sampai selesai, hasilnya bagaimana juga boleh. Kenapa? Beda. Kalau melayang gimana? Yang gimana? Yang sama dengan. Ya, kalau mengapung atau terapung? Mengapung atau terapung? Berarti di permukaan. Mengapung atau terapung? Ya, terapung. Kalau terapung itu yang gimana? Di permukaan air. Ya, di atas dan di bawah. Apanya yang ada? Bagiannya Bu, ada yang sudah di permukaan air dan ada yang Jadi bendanya sebagian di air, sebagian di udara. Mungkin enggak, Bu Iswan tanya, mungkin enggak semua bagian bendanya itu 100% di udara, enggak ada yang di air, mungkin enggak? Ketika terapung, enggak ada yang di dalam air mungkin? Contohnya apa? Contohnya seperti tadi video itu kan pastinya sudah hampir 100% di udara. Kalau posisinya bulan atau udara Full di udara gitu berarti. Gak ono sing nempel air berarti. Ya nek 100% kan gak ada yang nempel air tuh ya. Berarti kira-kira mungkin enggak? Kalau nggak sampai nempel di air itu nggak mungkin ya. Tapi kalau masih kena sedikit Silakan dilanjutkan diskusinya. Nggak ada kesulitan kan ya? Tetap dijaga itu ya kebersihannya. Jangan sampai tumpah itunya. ternyata blossom itu nggak naik. Ya, silakan.
ada, silahkan didiskusikan dengan semua anggota kelompoknya, kira-kira sudah sesuai tidak dengan data yang kalian ambil tadi. Waktu diskusinya 15 menit lagi ya. Silakan dimanfaatkan dengan baik waktunya. Sebagai referensi kalian bisa mencari referensi di bahan ajar yang sudah dibagikan kemarin ataupun mencari di sumber referensi yang lain ya untuk memantapkan hasil dari percobaan kalian. Kalau sudah terapung kira-kira bisa nggak kembali lagi ke melayang terus tenggelam gitu, bisa boleh? Oh gitu. Nggak kenapa? Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi kalau misal sudah terapung dikasih garam lagi yang terjadi tetap terapung, nggak kembali muter gitu nggak? Sudah dicobakan ya? Ini di posisi apa ini? Kalau seperti ini yang jalannya itu terpengaruh atau tidak? Ya. Seperti kayak telur asin. Kalau menurut Rifki, kalau percobaan ini kira-kira sampai berpengaruh di rasa keasinan enggak? Versinya Rifki dulu. Enggak tahu. Nek menurutmu kira-kira gimana? Kayaknya mungkin Kayaknya iya itu ketika ya tergantung volume garamnya dan juga airnya. Berarti harus banyak garamnya ketimbang airnya. Nah yang sampai asin itu kan di luar atau di dalam cangkang? Di dalam. Kalau di dalam itu kan berarti meresap toh. Iya. Semakin banyak kan semakin cepat meresap. Ya bunda. Ini posisinya apa kalau seperti ini? Terapung. Kalau sudah terapung kira-kira bisa nggak kembali lagi ke melayang terus tenggelam gitu, bisa apa enggak? Bisa. Gimana cara menghilangkan garamnya? Disaring. Diganti air. Tapi kalau ditambahi garam terus itu bisa ndak kembali? Hah? Ndak kenapa? Duh, nah iya, ini kan sudah menyatu dengan air, tambahi garam lagi terus ya kembali tenggelam melayang gitu atau ndak? Azan kita dengarkan dulu aja.
10 menit lagi ya. Pengaruh. Iya. Kenapa? Kira-kira menurut kalian kenapa? Yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, tenggelam itu apa sih? Masa jenis. Masa jenisnya apa dan apa? Fluida dan benda. Terus ini apa? Logam. Logam dimasukkan, coba dimasukkan. Tenggelam. Tadi Fajri bilang kalau logam tenggelam, nggak bisa terapung. Bisma tanya, kalau kapal itu dari apa? Kok bisa? Itu terapung atau tenggelam? Iya, kapal laut. Terapung. Udah kok bisa kira-kira? Karena? Asik. Jadi dipengaruhi oleh selain masa jenis itu apa dan apa sih? Dipengaruhi oleh apa dan apa? Masa jenis tadi kan sudah toh. Masa jenis itu apa per apa tadi? M per V. Jadi kalau masanya sama, yang mempengaruhi apa? Volume. Berarti volumenya juga berpengaruh. Kembali ke yang Marindra tadi, apa namanya, ada apanya Indra? Itu kan ada volumenya toh, bentuk volumenya. Jadi bentuk itu juga berpengaruh. Semakin besar volumenya, berarti masa jenisnya semakin kecil. Iya. Dan volume itu dengan volume yang sama, misal yang diubah-ubah kan berarti bendanya toh, masa jenis bendanya. Contoh laut, di laut itu kan otomatis sama toh, volume airnya kan sama. Yang berubah, yang kita bisa utak-atik kan yang bendanya, volume bendanya.
Nah, kira-kira kalau dengan seperti ini sama seperti ini volumenya sama atau beda? Tapi ternyata volume yang seperti itu masih belum bisa membuatnya terapung. Berarti massa jenisnya belum bisa lebih kecil daripada fluida, gitu ya. Ada yang ditanyakan, Lem? Jelas? Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai silahkan dirapikan dulu, tidak ada yang bercecer ya. Hasil kalian tadi bereksperimen. Oke, kalian sudah waktunya untuk presentasi. Silahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, kelompok 3 silahkan. Kelompoknya Yunia bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Untuk kelompok yang lain silahkan diperhatikan hasil presentasi dari kelompok 3. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Jika berbeda hasilnya atau seperti apa silahkan boleh bertanya dan memberikan masukan atau kritikan ya. Butuh ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang hukum Archimedes. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Arif Firmansyah. Saya Felisa Ramadhani, saya insinyur dari Sukasari. Telurnya boleh dibawa untuk dijelaskan tadi proses ngambil datanya seperti apa. Hasil pengamatan kita, saat telur ditaruh ke air, posisi telur dari dasar 0 cm, keadaan telur tenggelam. Saat dikasih 1 sendok garam, posisi telur tetap 0 cm dan keadaannya tetap tenggelam. Terus saat dikasih 2 sendok garam, posisi telur berubah menjadi 1,5 cm, keadaan telur melayang. Ketika dikasih 3 sendok garam, posisi telur berubah menjadi 6 cm, keadaan telur melayang. Terapung. Nggih. Pertanyaan diskusi. Bagaimana pengaruh penambahan garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan telur? Pengaruhnya adalah semakin banyak garam yang ditambahkan, maka posisi telur akan semakin naik. Dari posisi tenggelam ke melayang dan kemudian terapung. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil percobaan terdapat 3 keadaan atau posisi telur di dalam fluida baik sebelum dan sesudah diberi tambahan garam, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Soal nomor 3. Benda dikatakan terapung jika posisi benda berada di permukaan fluida di atas. Dan ini namanya terapung. Benda dikatakan melayang jika posisi benda berada di tengah-tengah fluida. Seperti ini ya. Nah, jadi satu benda itu semuanya di dalam air. Benda dikatakan tenggelam jika posisi benda berada di dasar fluida atau di
0 cm dikali 2. Soal nomor 4, semakin banyak penambahan garam dalam air atau fluida, maka massa jenis air fluida akan semakin besar. Karena jika air ditambahkan garam, maka massa jenis fluida akan besar. Jika massa fluidanya besar, maka massa jenis fluidanya juga besar. Soal nomor 5, bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap posisi telur? Jika massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis telur, posisi telur akan tenggelam. Jika massa jenis fluida dan massa jenis benda sama, maka telur akan melayang. Lalu, jika massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis telur, posisi telur akan terapung. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap keadaan terapung, melayang, dan tenggelam pada telur? A. Telur akan terapung jika massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis telur. B. Telur akan melayang jika massa jenis fluida sama dengan massa jenis telur. C. Telur akan tenggelam jika massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis telur. Soal nomor 7, berdasarkan hasil percobaan, hal apa saja yang mempengaruhi keadaan terapung, melayang, dan tenggelam pada telur? Yang mempengaruhi adalah massa jenis fluida, massa jenis benda, massa benda, dan volume. Jika massa jenis fluida lebih kecil, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh massa jenis fluida pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam pada hukum Archimedes? Jika massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda, benda akan tenggelam. Jika massa jenis fluida dan massa jenis benda sama, benda akan melayang. Jika massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda, benda akan terapung. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, ini adalah presentasi dari kelompok 3. Mungkin kelompok yang lain silahkan bisa bertanya ke kelompok 3 jika dirasa kurang jelas atau yang lain. Oke, silakan. Oke, kelompok 6 dulu ya, silakan Arif. Mengapa banyak garam dapat mengurangi suasana? Karena dari yang kita tahu, rumus massa jenis fluida sama dengan massa fluida bagi volume fluida. Semakin banyak garam, maka massa fluida akan semakin besar. Jika massa fluida semakin besar, maka massa jenis fluida juga semakin besar. Jika massa fluida semakin besar, maka posisi telur juga akan semakin naik. Bagaimana kelompok 6? Oke, silakan jika ada yang lain. Oke, Arif silakan bertanya temannya. Tidak, menurut saya pengamatan ini lebih sederhana dan juga alat bandnya juga mudah didapat. Saya dan kelompok saya sangat senang melakukan pengamatan ini. Berarti mudah ya? Nggak ada kesulitan, mungkin kesulitan ketika mengadu atau gimana gitu? Nggak ada. Oke, bagaimana? Mungkin kelompok yang lain mengalami kesulitan? Oke, tidak ada yang mengalami kesulitan ya? Oke, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Mengapa saat dalam air dapat melayang saat ditambahkan garam? Karena saat diberikan garam, massa fluida dan juga massa jenis fluida akan semakin besar. Jika massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, maka benda akan terapung. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau sama? Sama enggak? Apa namanya, banyak garamnya, posisi telurnya dengan kelompok 3 yang maju ke depan? Tidak sama? Bedanya apa? Coba. Yang beda, coba angkat tangan, kelompok mana yang beda? Oke, kelompok 4.
Dari kelompok 4 dulu, bedanya apa? Dari banyak garam yang diberikan dan posisi telur dari desa. Banyak, oke, banyak garam yang diberikan. Di kelompok 4 dengan memberikan 1,5 sendok garam mendapatkan 4 cm posisi dari dasar. Berarti itu posisinya melayang, terapung, atau tenggelam? Melayang. Berarti kalau di kelompok 3 2 sendok garam dia melayang, di kelompok 4 1,5 sendok sudah melayang. Ya. Oke. Untuk yang terapung Untuk terapungnya sama 3 3. sendok yang dari dasarnya itu 7 cm. Berarti sama ya 3 ya. Oke, dari kelompok 5. Di kelompok kami yang terapungnya itu banyak sendok yang kelima. Jadi untuk yang ketiga itu masih dibuat semuanya. Di sendok yang kelima baru terapung. Yang ketiga masih melayang. Oke, sip. Kelompok yang lain. Ya, kelompok 6. Di 1,5 sendok melayang, terapungnya di 2,5 sendok. 2,5 sendok. Berarti sama dengan kelompoknya Rifki Fadli, 1,5 melayang. 2,5 nggak sampai 3 sudah terapung. Kelompok yang lain? Oke, kelompok 1. Di kelompok kami 1 sendok garam kalau berbeda 3 cm kadar telur melayang. Hingga 2 sendok posisi telur dalam dasar 1 cm kadar telur masih terapung. Kalau 3 sendok Sudah terapung. Melayangnya berapa tadi? 1 sendok. 1 sendok sudah melayang. Nah, kira-kira kok beda? Bagaimana ya kelompok 3? Bisa menjelaskan mungkin kelompok 3 kok beda dengan kelompok-kelompok yang lain? Kira-kira yang membedakan apa? Oke, Arif dulu. Ya, silakan. Garamnya itu lebih banyak dari kelompok kami, mungkin bisa menjanjikan Mungkin takaran sendoknya gitu ya. Ada sing trepes, ada sing munjung gitu ya. Oke. Terus kok senti-sentiannya kok beda posisi? Berarti? Kan airnya kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Oh gitu. Jadi volume air yang kalian gunakan ini beda-beda toh? Oh itu. Oke. Sudah kita temukan ya. Jadi apa alasan kok jumlah sendoknya kok beda-beda? Tapi yang jelas kesimpulannya apa kelompok 3? Jika massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda, benda akan tenggelam. Jika massa jenis fluida dan massa jenis benda sama, benda akan melayang. Dan jika massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda, benda akan terapung. Oke sip, terima kasih penjelasan dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Bisa kembali ke tempatnya, silakan ditutup. sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Semuanya sama ya kesimpulannya. Jadi ketika Bisma tanya sekarang, ketika ini kan ditambahi garam terus ya, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok sampai seterusnya. Ada yang sampai habis garamnya. Posisinya tenggelam, melayang, terapung. Kalau sudah terapung, ditambahi garam lagi, kira-kira bisa tidak memutar? Terapung, kembali melayang, terus tenggelam, tenggelam, melayang, terapung. Tidak. Posisi akhirnya tetap terapung. Kenapa? Kok nggak bisa melayang dan tenggelam lagi? Ya, Mangga? Oh gitu ya. Jadi karena airnya sudah mengandung kadar garam yang tinggi. Jadi kalau sudah mengandung kadar garam yang tinggi, otomatis apa yang tinggi? Massa jenis fluidanya juga tinggi. Kalau massa jenis fluida lebih tinggi dibanding dengan massa jenis benda, maka apa yang terjadi? Oke, terapung. Tidak mungkin ya dia dari terapung ditambahi garam lagi. Semakin ditambahi garam, maka massa jenis fluidanya akan semakin apa sih?
Oke, semakin besar. Bisa dipahami? Berarti tadi kan ada pertanyaan, massa jenis air sama massa jenis air garam itu sama atau beda? Lebih besar yang mana? Massa jenis air garam. Berarti air tawar sama air laut massa jenisnya lebih besar yang mana? Air laut. Oke, sip. Bisa dipahami untuk hasil percobaan ini? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Wisma hanya mengulas sedikit terkait ini. Hukum Archimedes atau gaya angkat yang kita pelajari hari ini. Jadi percobaan kalian tadi, ini saya hapus boleh ya? Gaya angkat atau lebih kita kenal dengan gaya Archimedes. Di awal tadi kan kita ditunjukkan fenomena kalau kita ngangsu ya. Bahasanya ngangsu tahu ya? Ngangsu itu ketika timbanya, ngangsu itu ngambil apa sih? Ngambil air menggunakan timba. Ketika timbanya masih di dasar atau di air, maka nggak begitu berat. Tetapi ketika sudah di udara, katanya semakin berat. Kenapa sih? Ternyata ada gaya angkat atau gaya Archimedes. Ini adalah Archimedes yang menemukan hukum Archimedes. Hukum Archimedes, bunyi hukum Archimedes. Diva, dibaca bunyi hukum Archimedes. Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami besar gayanya sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi ini fluida, ini bendanya. Jadi gaya ke atas, ini FA adalah gaya atas, gaya angkatnya. Dia sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Berat fluida yang dipindahkan itu sama dengan berat benda yang ada di sini loh, yang menggantikan tempat fluida. Ini kan harusnya ada fluidanya toh, tapi dia yang tercelup ini digantikan oleh benda. Di mana FA itu sama dengan WF. WF adalah berat fluida yang dipindahkan, sama dengan M kali G. W itu kan gaya berat. Gaya berat kan massa kali percepatan gravitasi. Di mana massa itu sama dengan apa ini? Rho kali V. Rho itu apa? Massa jenis. V adalah volume. Jelas ya gaya angkat atau hukum Archimedes? Jadi benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya keangkat. Bu Isma tanya ke kalian, jadi kira-kira kalau misal Bu Isma bawa batu gitu ya, batu besar di dalam air, masih di dalam, mau naik ke atas gitu. Kira-kira lebih ringan mana ketika Bu Isma ngangkat batu itu di dalam air, di tengah-tengah, atau di atas, di udara semua? Semua batunya di dalam air. Kenapa? Oke, sip. Gaya angkatnya lebih besar yang di dalam air keseluruhannya. Kenapa? Besar gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti semakin berat fluida yang dipindahkan, maka gaya angkatnya semakin besar. Oke, selanjutnya ada. Ini adalah misal balok ya. Balok dimasukkan ke dalam air. Otomatis tadi sesuai dengan hukum Archimedes, kalau benda baik sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke dalam fluida, maka dia akan mendapat gaya angkat. Ya, besarnya sama dengan gaya berat benda yang
berat fluida yang dipindahkan. Ini VTF. VTF itu apa? Volume tercelup fluida. Jadi volume benda ini yang tercelup fluida. VU adalah volume benda yang ada di udara. Kemudian FA. FA ini apa? Gaya angkat atau gaya Archimedes tadi ya. Adalah rho kali V TF kali G. Jadi V atau volume yang digunakan adalah volume benda yang tercelup, bukan seluruhannya tapi yang tercelup saja. Terus ini adalah percobaan gaya angkat. Jadi ini adalah ketika benda ditimbang di udara, ini air atau fluida, kemudian ini gelas berpancur. Ketika bendanya dimasukkan, otomatis air yang ada di gelas berpancur dia akan keluar. Banyaknya air ini sama dengan berat fluida, berat benda yang dimasukkan fluida. Paham maksudnya Bu Isma? Jadi misal benda yang dimasukkan ini masanya beratnya adalah 10 Newton misal. Maka volume atau berat zat cair yang keluar ini sama juga 10 Newton gitu ya. Jadi podo sama. FA atau gaya angkat itu sama dengan WU itu apa sih? Berat benda di udara dikurangi WF, berat benda di dalam fluida. Jadi selisihnya itu adalah gaya angkat yang diberikan. Makanya ketika kita mengangkat di air itu terasa lebih ringan karena ada gaya angkat. Jadi nanti hasilnya pengukuran ini juga lebih ringan. Gitu ya, meskipun bendanya sama. Jelas? Jelas. Kok pinter-pinter ya? Oke. Tadi kalian ketika percobaan mengalami 3 kondisi. Posisi yang pertama adalah tenggelam, melayang, terapung. Ini yang pertama adalah terapung. Terapung itu bagaimana sih kondisi terapung itu? Tri Arjita, terapung itu yang gimana? Oke, dari sebagian di udara, sebagian di dalam air. Ini namanya terapung. Kalau melayang itu yang bagaimana, Sel? Tengah-tengah apa? Antara kau dan aku, ngono. Yang tengah-tengah gimana? Tengah-tengah. Jadi semuanya di sini, di tengah gini ya. Oke, itu melayang. Kalau tenggelam itu yang bagaimana, Chandra? Dasar permukaan. Dasar permukaan itu gimana sih? Dasar sama permukaan itu sama atau beda? Beda. Yang di dasar atau yang di permukaan, Chan? Yang di sini. Oke, berarti ini kita satu contoh dulu, terapung. Oke, terapung. Jika keadaannya seimbang, berarti hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0. Kalau ke atas dulu kelas 10, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Yang positif FA dikurangi W sama dengan 0. Ini karena main pindah ruas, jadi FA sama dengan W. Gaya angkat ke atas sama dengan gaya berat benda. Kemudian kita jabarkan gaya angkat tadi kan rho G V sama dengan berat itu kan M kali G. Masa benda dikali percepatan gravitasi. G-nya sama kan? Boleh dicoret. Tinggal rho V sama dengan rho V kali VTF sama dengan massa. Berarti rho itu sama dengan M per V. Oke, itu adalah perumusan dari massa jenis. Kemudian karena M itu adalah rho kali V dimasukkan, berarti rho F dikali volume benda tercelup. Ini rho F adalah massa jenis apa? Massa jenis fluida
dikalikan volume benda yang tercelup ini itu sama dengan masanya benda. Masa benda itu apa? Rho benda kali V benda. Dari perumusan ini jelas ya. Jadi massa jenis fluida dia jika lebih besar dari massa jenis benda maka dia akan terapung. Jika sama dengan maka akan melayang. Oke, jika lebih kecil maka akan tenggelam. Oke. Nah, ini sama seperti percobaan yang kalian lakukan tadi. 3 posisi ini. Terapung itu sebagian ada di udara, sebagian di air. Permukaan air ini adalah terapung. Syaratnya adalah rho benda lebih kecil dibanding rho fluida. Kalau melayang, rho benda sama. Oke, pintar. Kalau tenggelam, Dimas Reva? Oke, lebih besar dibanding rho fluida. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, sudah tidak ada yang ditanyakan terkait konsep hukum Archimedes ini? Tidak. Kalau tidak, oke, contoh soal ya. Coba kita kerjakan bersama-sama tentang soal ini. Oke. Bu Isma minta tolong dibacakan Mas Sokep soalnya. Sebuah potongan kayu berbentuk kubus tercelup ke dalam air. Jika volume kayu 1000 cm kubik dan kayu tercelup seperempat bagian, maka besar gaya angkat yang diperlukan untuk mengangkat kayu adalah. Oke, berarti yang ditanyakan adalah gaya angkat. Ayo coba dikerjakan dulu, dicoba dikerjakan. Nanti kita koreksi bersama. 2 menit ya ngerjakan ya. Aditya sudah? Dimas sudah? Coba dikerjakan. Yang diketahui apa ditulis gitu. Udah. Ya. Oke. Oke, silakan yang sudah bisa maju ke depan. Ya, oke, Putri, silakan Put.
Sudah? Oke, terima kasih Putri. Saya duduk. Yang lain bagaimana? Sama? Sama 2,5 Newton? Atau ada jawaban yang beda? Perlu dibahas tidak ini? Sudah paham? Jelas ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bunda? Nek belum paham ya belum paham. Kalau sudah paham berarti nanti langsung kita lanjut. Sudah paham. Oke. Benar ya? 1000 kali 4. Oke, sudah sip. Ada yang ditanyakan tuh soal nomor 1? Sudah. Oke, selanjutnya. Oh, benar ya? 2,5 Newton. Oke, sip. Putri. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan. Ini bendanya, ini cairannya yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Siapa yang mau mengerjakan di depan? Ayo, silakan. Silakan dicoba. Ya. Bisa dihapus ya. Yang lain jangan sungkan, kalau misal kurang paham silakan tanyakan. Sudah? Suara apa? Oke, kita bahas bersama ya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik. Berarti massa jenisnya apa ini? Fluida ya, 0,75 gram per cm kubik. Kemudian volume benda tercelup adalah 0,8 dari volume benda. Ini oke, benar. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda, rho B. Menggunakan perbandingan, ini yang ketika setimbang tuh ya tadi, ketika setimbang. Rho F dikali V TF. TF itu apa sih? Oke, jadi volume benda yang tercelup fluida itu sama dengan rho B itu apa?
Massa jenis benda dikali VB itu apa? Volume benda. Tinggal kita masukkan rho F-nya ini, oke. VTF yang tercelup adalah 0,8 VB, oke, tulis saja. Sama dengan rho B dikali VB, yang dicari adalah rho B karena VB sama, boleh dicoret, oke. Rho B sama dengan 0,75 kali 0,8, 0,6. Ya benar? Oke, sip. Kalau gini kok pinter-pinter ya? Mudah ya? Mudah. Fisika itu mudah, benar kan berarti? Mudah sekali loh. Oke, benar toh, 0,6 gram per centimeter kubik. Pinter tenan. Oke. Soal nomor 3. Biar tidak ngantuk, Bu Isma minta tolong dibacakan. Aditya Lutfiansyah yang di depan. Dua benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air. Tentukan massa jenis benda tersebut. Oke, Bisma tanya, ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air. Berarti yang terapung berapa persen? 25%. Kalau yang terapung 25%, berarti yang tercelup berapa persen ya? Oke, sip. Berarti gambarnya gini. Boleh digambar gini ya. Berarti yang ke atas ini 25%, berarti yang di bawah 75% gini ya. Oke. Kalau silakan, siapa yang mau mencoba mengerjakan? Oke, sip, silakan. Widya. Wid. Yang lain juga dicoba dikerjakan ya. Marindra, kalau mau ditanyakan silakan, boleh bertanya kalau belum paham. Fajri? Oh, sudah paham. Oke. Meskipun siang harus tetap semangat ya. Sudah?
Yang lain bagaimana? Sudah juga? Nilainya sama apa enggak? Delok. Ayo dicoba dikerjakan. Oke, kita kerjakan bersama ya, kita koreksi bersama. Jadi bendanya dimasukkan ke dalam air, fluidanya air berarti ya. 25% atau seperempatnya di atas permukaan, jadi terapung. Kemudian yang 75%-nya di bawah permukaan. Bisa mau tanya, kalau posisi seperti ini dia terapung, melayang atau tenggelam ya? Terapung. Kenapa? Oke, sip. Oke, karena sebagian sudah ada di atas permukaan, gitu ya. Rho airnya 1 gram per cm kubik. Oke. VU adalah volume benda di udara. Berapa persen? 25% dari volume benda. Volume bendanya adalah volume di udara ditambah volume benda tercelup. Oke. Tinggal dimasukkan sehingga yang tercelup adalah 75% VB. Sama, caranya sama seperti yang soal nomor 2 tadi. Tinggal dimasukkan rho F-nya 1, volume tercelupnya 0,75 atau 75% dari VB, rho B VB tinggal dicoret sama yang ditanyakan massa jenis benda atau rho B-nya ketemu deh, sama 0,75. Ada jawabannya yang berbeda? Dari 3 soal ini ada yang ditanyakan? Mudah ya mengaplikasikan konsep hukum Archimedes ke dalam contoh-contoh soal ini? Mudah. Oke, kalau mudah besok berarti ketika evaluasi juga mudah. Oke, 0,75 ya, sama. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan, dari percobaan tadi yang sudah kalian pelajari, apa kira-kira yang bisa kita ambil? Oke, Pak Jri. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi gaya atom diantaranya massa jenis, fluida, kecepatan gravitasi, dan volume benda tertentu. Oke, di awal tadi tujuan pembelajaran kita adalah apa? Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya apung atau hukum Archimedes. Yang pertama apa Pak Jiri tadi? Oke, massa jenis fluida. Yang kedua? Percepatan gravitasi. Yang ketiga? Oke, volume benda tercelup. Jadi yang berpengaruh adalah bukan volume benda keseluruhan, tapi volume benda yang tercelup. Tercelup di mana? Di dalam fluida. Apakah fluida itu hanya air saja? Tidak. Apa? Minyak, madu, bensin. Oke, sip. Selain itu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan lagi? Ayo, silakan. Coba, oke, Tri Ardita. Hubungan apa yang sebanding lurus? Antara massa jenis fluida dengan massa jenis fluida dengan massa jenis benda berbanding lurus. Sama gitu toh? Yang berbanding tadi yang berpengaruh apa sih? Massa jenis fluida, terus percepatan gravitasi, terus volume benda tercelup. Jadi yang berbanding lurus adalah yang ketiga ini, tiga-tiganya ini. Kalau berbanding lurus berarti dapat ditentukan persamaan hukum Archimedesnya bagaimana ya? Yuk, coba oke, Sunya. Rho itu dikali atau dibagi atau ditambah? Rho dikali G dikali V. V-nya itu apa? Oke, sip. Volume benda tercelup. Itu adalah persamaan hukum Archimedes.
Kemudian apa lagi yang tadi kita pelajari? Kesimpulan apa lagi yang dapat kita tarik? Ayo, oke, Arif. Jika masa jenis fluida lebih besar dari masa jenis benda jika benda itu terapung. Oke, sip. Jika masa jenis benda sama dengan masa jenis fluida, benda akan melayang. Oke, sip. Jika masa jenis fluida lebih kecil dari masa jenis benda, benda akan tenggelam. Oke, jadi posisi jika ada dua masa jenis bersama, maka akan menimbulkan reaksi posisi ya, perbedaan posisi. Kalau masa jenis fluida lebih besar dibanding masa jenis benda, maka benda akan terapung. Jika sama maka akan melayang. Jika lebih kecil maka akan tenggelam. Oke. Lah, tadi di awal kita mendapati masalah ini ya. Ada orang yang berenang di lautan. Mengapa sih orang bisa terapung di laut mati? Kenapa anak-anak? Oke, Rifki Fadli. Karena masa jenis airnya itu lebih besar daripada masa benda yang terapung. Oke, karena masa jenis di laut mati, masa jenis air yang ada di laut mati lebih besar daripada masa jenis benda yang terapung. Oh, masa jenis orang yang berenang itu lebih kecil gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sunya. Oke. Karena kadar garam yang berada di laut mati itu sangat banyak sehingga menyebabkan orang-orang itu pada terapung. Oke, sama dengan percobaan kalian tadi. Tadi kalian melakukan percobaan. Apa hasil percobaan tadi ya, Des? Semakin banyak garam maka bagaimana, Des? Kalau garamnya tadi kamu tambah maka posisi bendanya akan semakin naik. Jadi hal itu juga sama dengan laut mati. Laut mati itu berbeda dengan laut yang pada umumnya. Kalau pada umumnya kadar garamnya normal, kalau di laut mati 8 kali lebih banyak dibanding laut biasa. Jadi ketika kita di sana ya otomatis sama dengan telurmu yang sekarang ini. Mengapung atau terapung? Terapung. Oke. Dari awal sampai akhir kita masuk ke refleksi. Kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Rifki, hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu apa sih? Tentang apa? Gaya angkat. Oke. Gaya angkat itu menyebabkan apa? 3 posisi itu tadi apa? Oke, tenggelam, melayang, terapung. Tenggelam, melayang, terapung itu dipengaruhi oleh apa tadi? Oke, sip, masa jenis. Kemudian apa sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Praktek. Oh, percobaannya. Percobaannya seru ya? Meskipun ini percobaan sederhana lah ya. Oke. Apa yang belum tapi seru. Oke. Apa yang belum kalian pahami? Paham? Jelas? Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa latihan soal di Google Form, nanti bisa di-share ya. Di akhir pembelajaran nanti di-share di grup WA, boleh dikerjakan untuk latihan di rumah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita evaluasi ya, baru kita lakukan evaluasi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang aplikasi
hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan baru konsepnya ya. Untuk besok kita akan belajar tentang aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran fisika hari ini. Terima kasih banyak atas semangat kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ditutup, Rifki Fadli bisa minta bantuannya untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.